tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Fathul Mekah, banyak orang yang berduyun masuk Islam baik dari Mekah maupun daerah sekitar Mekah di seluruh Jazirah Arab. Masa 2 tahun ini dari tahun 8 Hijrah hingga 10 Hijriah digunakan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam dengan mengirim delegasi di berbagai kabilah di seluruh Jazirah Arab. Bahkan dalam masa ini Nabi sempat melakukan peperangan dengan pasukan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW bertanggung jawab mendakwahkan Islam dan berhasil menyebarkan hingga ke seluruh Jazirah Arab telah berhasil. Keberhasilan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah An-Nasr ayat 1-3. Para ahli sejarah meriwayatkan bahwa pada waktu turunnya ayat ini, banyak para sahabat menangis. Ketika mereka ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Mereka menjawab bahwa dengan turunnya surah ini menunjukkan wafatnya Rasulullah SAW telah dekat. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan gemilang dengan menaklukkan Mekah. Manusia telah datang berduyun-duyun untuk memasuki agama Allah. Sesudah itu, Nabi disuruh meminta ampun oleh Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulullah telah selesai. Maka oleh Allah beliau disuruh meminta ampun dan bersiap menghadapnya. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji yang dikenal dengan Haji Wadak. Haji yang terakhir dilakukan Nabi diikuti oleh 100.000 kaum muslim. Di depan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati kaum muslimin. Pidato yang berisi tentang pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Dalam khutbah Haji Wadak menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat dan permusyawaratan. Yang kedua, jaminan kehormatan jiwa, harta dan kehormatan pribadi manusia. Yang ketiga, kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Yang keempat, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Dan yang kelima, menetapkan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. 3 bulan setelah melakukan Haji Wadak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat demamnya bertambah tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menjadi imam solat di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami solat namun pingsan. Karenanya, beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam salat. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid menyepaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapah sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menemui mereka. Nabi duduk di atas mimbar, anak tangga yang pertama. Lalu beliau berpidato, "Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang akan dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kaummu sekalian akan menyusulku." Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaliknya, menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaliknya, menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, "Umatku, umatku, umatku, as-salah, as-salah, as-salah." Ini menunjukkan cintanya ke beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang wafat pun umatnya disebut-sebut.
Dengan ungkapan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan salat. As-salah, as-salah. Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang wafat pun umatnya disebut-sebut. Dengan ungkapan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan salat. Salat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Salat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan salat yang merupakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan salat subuh sementara sahabat Abu Bakar sedang mengimami mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau tersenyum. Sahabat Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar untuk salat. Namun beliau memberikan isyarat dan tangan beliau agar mereka menyelesaikan salat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Akhirnya dengan mengucapkan kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapat ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Akhirnya dengan mengucapkan kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapat ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat